Lucu, gejala corona tiba-tiba hilang karena ini. Ini kisah nyata, cerita dari teman saya. Tadi malam ngobrol sampai jam 2. Kemarin dia merasakan gejala terpapar virus corona. Gejalanya persis seperti banyak yang di-share di media-media sosial yang dia baca. Tenggorokan sakit, sedikit mabuk badan, suara mulai serak, kepala mulai sakit. Pokoknya otak di kepalanya langsung mengatakan bahwa itu gejala corona. Jantungnya berdebar, takut, gelisah, cemas, jadi satu. Apakah saya akan menjadi pasien suspek corona pertama di Malang? Tentu akan jadi sejarah, tapi sejarah kelam tentunya dalam hidupnya. Begitu yang ada dalam benaknya. Namun, tiba-tiba keajaiban datang. Pintu rumah diketuk orang. Ada yang datang. Ternyata kakak iparnya membawa kabar yang jauh lebih dahsyat dari corona. Ya, si kakak nagih utang 30 juta. Utang yang sudah hampir 2 tahun tidak ditagih. Kini tiba-tiba ditagih lagi karena kakak iparnya butuh uang. Mendesak. Puyeng. Memang sudah lama teman saya ini nggak mikir utang. Dulu sempat puyeng saat rumahnya mau disita bank. Tapi di detik-detik terakhir pertolongan Allah datang. Saat sidang sita pengadilan, kakak iparnya ini meminjamkan uang 30 juta itu untuk menutup utangnya di bank. Kini badai itu datang lagi. Setelah 2 tahun, otak yang sudah lupa jurus dan kuda-kuda menghadapi debt collector jelas tergagap-gagap mengingat jurus yang sudah lama tidak dipakai. Keringat dingin pun keluar di tengkuknya. Kakak iparnya itu dengan agak sinis menuntut dan menyarankan agar sertifikat rumah yang ditempatinya saat ini dipinjamkan lagi ke bank. Teman saya pun makin sesak napas. Terbayang cicilan bulanan, sementara motor masih belum lunas. Cicilan juga sering telat. Bulan ini saja masih nunggak 2 bulan. Warning, sita dari bank untuk motornya sudah keluar. Sementara penghasilannya sangat pas-pasan, seringkali di bawah UMR. Anaknya 2 juga masih sekolah, belum berpenghasilan. Listrik dan PAM juga sering telat. Terbayar gagal bayar cicilan bank sejak bulan pertama saat rumah digadaikan. Terbayang motor dan rumah yang dilelang karena gagal cicilan. Lantas mau tinggal di mana? Bagaimana nasib anak istrinya? Kontrak rumah juga tidak murah. Belum lagi biaya usung-usung, angkut-angkut saat pindahan. Bagaimana komentar orang tua dan saudara-saudara? Terbayang gunjingan dan tatapan sinis orang-orang yang dikenalnya. Terbayang juga tangis istri dan anak-anaknya saat rumah dilelang. Terbayang juga konflik dan pertengkaran dengan istri, orang tua, dan saudara. Di saat seperti itu, corona sudah tidak lagi menakutkan. Jauh lebih menakutkan bayang-bayang cicilan utang yang gagal bayar di kepalanya, rumahnya yang disita. Dalam kondisi stres, dia mengurung diri di kamar. Api pertengkaran mulai tersulut saat dia cerita ke istrinya. Sesuai prediksi, istrinya shock dan ngomel-ngomel khas perempuan. Makin pusing, makin puyeng. Masuk kamar, pintu dikunci. Kamar terasa sesak dan panas. Akhirnya keluarlah dia seharian. Sore baru pulang ke rumah. Ada titik terang. Istrinya nampak mulai tenang. Mungkin sang istri berpikir jika makin ditekan suaminya makin akan stres dan tidak bisa menyelesaikan masalah. Solusi yang jernih tidak akan hinggap di lahan yang stres dan kalut. Sang istri melunak saat suaminya datang. Dengan hati dingin, masalah itu pun dibicarakan baik-baik. Tiba-tiba ide pun datang. Mereka ingat ada kios kecil di pasar warisan orang tuanya. Kios lama yang beberapa bulan lalu mereka dikasih kabar oleh saudaranya bahwa memang kios itu jatah untuk istrinya, warisan dari ayahnya. Saat mendengar kabar itu, mereka biasa saja, tidak tahu juga kios itu mau dibuat apa. Dibiarkan saja berlalu kabar itu karena mereka berdua tidak punya pengalaman berdagang di pasar. Tapi kini kios itu ternyata penting artinya. Mungkin bisa dijual untuk bayar utang. Diuruslah surat-surat kios itu ke kepala pasar. Harga pasaran kios itu ternyata masih 15 juta. Alhamdulillah. Dengan jaminan kios itu si kakak ipar mau mengerti. Kebetulan si kakak ipar ini punya pengalaman di pasar. Dia adalah pedagang pasar, jadi tahu betapa berharganya sebuah kios di pasar. Dia pun tidak lagi menuntut untuk menggadaikan sertifikat rumah teman saya itu. Bahkan si kakak ipar yang berinisiatif untuk
pinjam uang sendiri ke BRI untuk menutup kebutuhannya. Sementara masalah selesai, lega, keringat dingin mulai kering, jantung stabil, tenggorokan tak lagi sakit, kepala juga hilang pusingnya. Kemudian dia ingat lagi gejala corona yang sempat ditakutinya. Ternyata corona hilang dengan sendirinya saat ada masalah yang jauh lebih besar. Mungkin ini cara Tuhan. Tuhan melarang corona menyerang hambanya yang sudah dibalut penderitaan.